Sejak berabad lalu, dari masa ke masa, manusia selalu mempertanyakan proses penciptaan alam semesta. Berawal dari pertanyaan sederhana itu, kemudian tercipta beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Di antara yang paling dikenal adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Hal tersebut tentu karena keberadaan akal pada manusia. Maka dalam Islam terdapat konsep bahwa akallah yang menjadi pembeda dengan makhluk lainnya. Maka keberadaan akal adalah kunci untuk memahami penciptaan alam semesta bagi kehidupan manusia sendiri, serta jalan untuk mengenal Allah sebagai penciptanya. Maka kemudian lahirlah sains. Meski begitu, sains hanyalah sebuah metodologi yang disusun berdasarkan aktivitas akal manusia dalam upaya memahami, memprediksi, dan menjelaskan fenomena alam semesta ini. Sains bukanlah kebenaran mutlak. Ia terus berubah dan berkembang dari masa ke masa seiring pencapaian akal manusia dalam ilmu pengetahuan ketika memahami setiap fenomena semesta. Disinilah peran Al-Quran yang turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya sangat banyak petunjuk dan informasi yang hakikatnya mengandung ilmu pengetahuan dan fenomena yang baru belakangan terbukti oleh hasil sains modern. Betapa luasnya ilmu Allah yang 14 abad lalu telah tertuang dalam kitab mulia, tanpa disadari oleh manusia, bahkan kaum muslimin sendiri, karena keterbatasan perkembangan ilmu pada saat itu. Di antara ayat yang mengindikasikan keterkaitan Al-Quran dengan pentingnya sains adalah firman Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Posisi benda langit, planet, bulan, matahari, dan rasi bintang dahulu dipergunakan untuk meramal nasib manusia. Pengetahuan tentang ini dikenal dengan astrologi. Lalu, ayat tersebutlah yang mengubah pandangan astrologi menjadi astronomi di zaman Islam dengan mengajak manusia untuk senantiasa berzikir dalam memikirkan penciptaan alam semesta. Menelaah posisi benda-benda langit merupakan sains. Akan tetapi mengaitkannya dengan nasib manusia adalah pseudosains atau sains palsu. Telaah benda-benda langit dalam astronomi meliputi mekanika dan fisik benda langit serta keterkaitan satu dengan lainnya dalam skenario besar alam semesta. Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan jagat raya meliputi langit, bumi, dan segala isinya terjadi dalam 6 masa. Sejalan dengan informasi ini, ilmu pengetahuan juga mengungkapkan bahwa jagat raya seperti yang ada saat ini terjadi melalui suatu proses yang amat panjang yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi 6 periode. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara informasi Tuhan dan penjelasan yang diberikan para ilmuwan melalui telaah dan penelitian mereka. Setidaknya, informasi demikian diungkapkan sebanyak 7 kali. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini adalah surah Yunus ayat 3, yaitu firman Allah, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idhnihi Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. Kata yaum yang berarti hari pada ayat tersebut dimaksudkan sebagai rentang waktu atau periode penciptaan, bukan seperti hari yang dipahami manusia saat ini. Hari atau masa yang disebut dalam ayat ini dalam tuntutan agama hanya Allah saja yang mengetahui berapa lamanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa informasi tentang masalah ini.
ada ayat yang menyebut bahwa satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun dalam hitungan manusia. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 47 sebagai berikut. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Pada ayat lain dijelaskan bahwa satu hari itu sama dengan 50.000 tahun dalam hitungan manusia. Keterangan ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 sebagai berikut. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. Menurut Abdullah Yusuf Ali dalam The Holy Quran Text Translation and Commentary, kata yaum atau bentuk tunggal dari ayam disetarakan dengan kata dalam bahasa Inggris age atau aeon. Sedangkan oleh Abdus Su'ud, seorang ahli tafsir abad ke-16, kata yaum disetarakan dengan pengertian peristiwa atau naubat. Memperhatikan berbagai pendapat itu, jelaslah kata yaum lebih tepat bila diterjemahkan sebagai tahap atau periode atau masa. Dengan demikian, kalimat fi sittati ayyam dalam ayat-ayat tersebut lebih tepat untuk diterjemahkan sebagai dalam 6 masa.